Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak William Wibowo selaku Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja. Pak William, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak David. Kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, Pak, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan. 6.600-an kembali ditinggalkan oleh IHSG. Tapi catatan positif yang juga kita bisa perhatikan, penutupan sesi kedua hari ini bukan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Tampaknya indeks harga saham gabungan berusaha kembali untuk bangkit ini. Bagaimana secara teknikal tekanan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini masih dalam batas yang wajar atau masih ada ruang pelemahan lanjutan, Pak William? Ya, kalau menurut saya karena tidak membentuk euro, saya rasa cenderung menguat ya, bukan melemah untuk jangka pendek ke depannya. Seharusnya juga masih ada peluang untuk menguji resistance terdekat ya ke 6.713 seperti itu. 6.000 berapa, Pak? 6.713, sekitar level 6.713. Oke, range-nya masih cukup lebar ini, Pak. 65 penutupan hari ini. 6.700 ini target sampai kapan itu, Pak William? Saya rasa untuk beberapa hari sampai 1 minggu ke depan masih ada peluang untuk penguatan. Selama level support terdekat kemarin di 6.500 ini nggak disentuh ya, seharusnya masih ada peluang untuk menguat. Baik, Pak William, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, sektor yang menunjukkan progres yang cukup baik meskipun dari beberapa perdagangan sebelumnya sektor ini juga cukup mendominasi ada energi, Pak. Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan ketika dari beberapa sektor lainnya mengalami tekanan yang cukup dalam. Sektor energi terutama dari batu bara tampaknya ikut memberikan andil sehingga indeks harga saham gabungan tidak mengalami tekanan yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat pergerakan dari sektor energi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, untuk sektor energi hari ini memang memimpin ya untuk indeks sektoralnya. Jadi ada kenaikan sebesar 1,38% hari ini. Ini saya rasa juga karena harga batu bara yang naik dan juga sudah mulai ada sentimen positif ya untuk emiten-emiten batu bara tidak tertekan karena keran ekspor Indonesia, keran ekspor batu bara khususnya sudah dibuka kembali. Baik, Pak William, dengan posisi saat ini bagaimana rekomendasi Anda untuk emiten-emiten yang ada di pertambangan batu bara, terutama untuk perdagangan esok hari jangka pendek, Pak? Ya, untuk perdagangan jangka pendek, saya rasa emiten-emiten di sektor batu bara masih menarik ya, masih bisa diperhatikan pergerakannya. Mungkin untuk trading jangka pendek, emiten seperti Adaro bisa diamati. Kemudian saya rasa juga PTBA secara teknikal juga cukup menarik. Dan untuk emiten batu bara lainnya, saya rasa Indika Energi juga cukup menarik untuk diperhatikan untuk perdagangan besok sampai akhir pekan ya. Baik, bisa dijelaskan detail tidak Pak, seberapa menarik ini dari posisi teknikal, support dan resistennya di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini? Oke, untuk emiten Adaro ya, Adaro saya rasa dengan terbentuknya candle doji hari ini setelah mengalami koreksi ya dari harga 2.470 sampai closing kemarin 2.220, saya rasa ada peluang untuk technical rebound untuk beberapa hari ke depan ke arah 2.310 sampai 2.330 untuk trading jangka pendek. Saya rasa masih menarik. Kemudian untuk PTBA,
secara teknikal kalau kita perhatikan kemarin PTBA sudah membentuk lower shadow yang cukup panjang, dan hari ini juga candlestick-nya juga doji dengan lower shadow yang lebih panjang dari higher shadow-nya, menunjukkan kalau kekuatan pembeli itu cukup kuat dan masih ada. Seharusnya untuk PTBA ini bisa menguji resistance-nya di 2880 ya, dan punya potensi untuk menembus resistance terdekat ini ke level 3000 untuk resistance pentingnya. Kalau untuk Indika Energi, saya rasa juga masih akan menguat, terdorong juga dengan sentimen positif dari batubara yang ada ya, harganya naik dan keran ekspornya sudah dibuka. Untuk supportnya saya rasa untuk jangka pendek ya, di harga terendah hari ini di 1545, dan seharusnya masih akan berpeluang untuk menguat, menguji resistance di area 1700 sampai 1720 untuk jangka pendeknya. Baik, kondisi berbeda tampaknya terjadi untuk Harum, Pak William. Hari ini mengalami penguatan signifikan, ini 3,57%. Bagaimana analisis dan rekomendasi Anda untuk Harum dengan penguatan yang terjadi, sementara dari beberapa saham batubara big cap lainnya lebih cenderung mix atau lebih cenderung tertekan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, untuk Harum hari ini juga mengalami kenaikan volume perdagangan ya. Ini juga naiknya stabil sejak tanggal 17 kemarin, dan memang secara penguatan Harum juga lebih meyakinkan seperti itu. Juga nggak membentuk lower low ya, harusnya Harum juga ada potensi untuk menguat at least sampai 11.650 itu minimal lah, dan ada peluang juga untuk membentuk higher high nembus 11.850 kalau tren kenaikan batubara ini terus berlanjut. Baik, penutupan hari ini di 10.875 menguat di 3,57% dan masih ada peluang ke 11.650 sampai dengan 11.850, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selain dari harga komoditas batubara, Pak William, harga minyak mentah hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, melanjutkan rally setelah di perdagangan hari sebelumnya ini sudah menyentuh ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan ternyata kondisi ini direspon oleh saham-saham yang cukup sensitif, diantaranya adalah Medco. Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 5% di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Dan kebetulan Medco juga ditanyakan oleh para pemirsa IDX Channel yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, tapi baru ingin masuk ini untuk Medco di harga berapa. Analisis Medco dengan penguatan yang terjadi, penguatan dari sisi harga komoditas, kemudian level entry yang direkomendasikan. Ya, oke. Untuk emiten Medco ya, saya rasa juga akan menarik untuk diperhatikan secara jangka menengah, apalagi dengan adanya tren kenaikan harga minyak dunia untuk beberapa bulan ke depannya. Ini kalau saya analisa, seharusnya harga minyak dunia ini bisa naik lagi hingga 90 US dollar sampai 95 US dollar per barrelnya sampai kuartal 1, kuartal 2, yang seharusnya bisa menjadi sentimen positif ya untuk emiten Medco. Nah, untuk level entry buy-nya, kalau kita perhatikan harganya hari ini sempat menyentuh level 510 ya. Kalau level entry-nya saya sarankan bisa start entry di harga 492 sampai 484 ya. Jadi untuk level entry di sana support pentingnya berada di level 464 seperti itu. Baik.
Jawaban untuk Ibu Ivon yang ada di Bogor mau entry untuk Medco harga berapa? 492, 484 dengan penguatan yang terjadi hari ini. Tunggu koreksi sehat terlebih untuk Medco dengan target price yang sudah disebutkan tadi dan juga target dari harga komoditas minyak mentah di mana Medco cukup sensitif dengan pergerakan harga komoditas ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak